Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Tri. Jadi kami dari kelompok 1 akan memberikan tutorial tentang VLAN, OSPF. statik. Ya, berikut ini adalah tutorialnya. Ya, walaupun dari kami belum ada yang berhasil, silahkan dilihat tutorialnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di sini kami menggunakan studi kasus tentang perusahaan. Jadi perusahaan kami baru saja membangun perusahaan baru dan di sini kita membagi jadi 3 bagian, yaitu administrasi, gudang, dan IT. Kemudian karena adanya keterbatasan alat, jadi kami menggunakan kabel to kabel. Setelah itu administrasi kami menggunakan VLAN, gudang kami menggunakan statik, dan kemudian yang IT kami menggunakan OSPF. Berikut adalah tutorial dan sedikit penjelasan dari kami. Jadi yang pertama klik IP, DHCP client, lalu klik tambah, pilih Ether 3, apply dan OK. Selanjutnya pilih IP, lalu firewall, pilih yang NAT, lalu di bagian action pilih yang mask keyword, lalu ke general, out interface-nya pilih Ether 3, apply dan OK. Selanjutnya pilih DHCP server, lalu DHCP setup, pilih Ether 3, lalu next, dan di OK. Lalu ke routing OSPF, pilih network, klik tambah, lalu masukkan 192.168.0.0/24, apply dan OK. Lalu yang kedua klik tambah, masukkan networknya, satu sembilan dua 168.2.0/20, apply dan OK. Langkah berikutnya yaitu OSPF, klik IP, lalu klik addresses, lalu klik routing, lalu ke OSPF, lalu klik networks, lalu klik plus, lalu di networks kita ganti IP-nya jadi 192.168.0.0/24, lalu klik plus, oh ternyata IP-nya salah guys, jadi IP networknya itu 192.168.2.0/30. Lalu kalau sudah, klik apply lalu OK. Lalu kita klik next port, guys. Lalu kita ke IP lagi,
kita ke IP lagi, klik, lalu kita ke step 2 OSPF, kita klik IP, lalu addresses, kita klik IP, kita klik DHCP client, lalu kita klik plus, lalu ke DHCP. Di interface-nya kita ganti jadi Ether 1. Kita ke addresses lagi guys, klik addresses, kita ke addresses lagi, lalu klik IP ke DHCP client, lalu klik plus, lalu klik interface-nya diganti jadi Ether 2 karena kita pakainya yang Ether 2. Lalu apply, oke. Lalu klik wireless, terus klik security profile, lalu klik yang default 2 kali, lalu kita ke general dan modenya kita ganti dynamic case, dan authentication type-nya yang kita klik yang bagian 2 atas itu. Lalu jangan lupa WPA preset key-nya diisi 123 sampai 8. Isi 123 sampai 8 yang atas maupun yang bawah. Setelah isi WPA-nya kita apply dan oke. Lalu balik lagi ke WiFi interfaces, kita lalu klik 2 kali di WLAN satunya itu, lalu kita di interfaces WLAN satunya itu di SSID-nya kita namain WiFi router B. Lalu setelah itu klik apply dan oke. Lalu kita ke IP lagi ke DHCP server, lalu ke DHCP setup, tuh DHCP server interface-nya diganti Ether 1. Lepas itu next aja sih guys, gak ada yang perlu diganti harusnya, tapi emang katanya di next aja guys. Nah ini kita balik lagi ke networks, kita klik 2 kali yang bagian IP yang 00 itu. Oh maaf, salah, maksudnya IP yang bawah itu yang 192 itu kita klik 2 kali, terus kita ganti DNS servernya jadi 8.8.8. Kalau udah apply dan oke. Nah kalau misal udah, kita cek ke wifi sih guys, apakah ini tersambung atau tidak, terkonek atau tidak. Mari kita lihat ya. Ternyata punya kita terkonek tapi tidak ada internetnya. Segitu aja sih guys langkah-langkahnya OSPF. Pertama buka bridge, terus kita bikin bridge 1, kemudian buka di port, terus bikin dari Ether 1, Ether 2 sampai Ether 3. Kemudian kita masuk ke switch, terus kita masuk ke port,
ini setiap ininya VLAN-nya diganti jadi secure. Terus add if missing, ether 1, ether 2-nya sama, tapi diganti always strip yang VLAN header. Terus default VLAN-nya diganti 10. Dan ini sama juga, always strip terus diganti jadi 20 yang default VLAN ID-nya. Setelah itu masuk ke VLAN, terus tanda plus, masukin VLAN ID-nya yang 10 di ether 2, apply, terus oke, terus dan pencet lagi, terus kita masukin yang 20 sampai ether itu ether 3, apply dan oke. Setelah itu masuk ke CMD, kita melakukan IP config. Nah, jadi karena milik kami itu dari router A-nya masih belum berhasil, jadi media kami disconnect. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.